Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Sahabat-sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini, Ustadz akan menyampaikan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. 30 kisah yang ada di dalam Al-Quran. Yang 30 kisah ini dikemas di dalam program SHQ Berkisah. Dan insya Allah kisah yang akan Ustadz sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah kisah Nabiullah Yunus alaihissalam. Sahabat-sahabat Quran yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan Nabi Yunus alaihissalam adalah seorang nabi yang di dalam perjalanan dakwahnya pernah melakukan satu kesalahan. Namun tatkala beliau melakukan satu kesalahan tersebut, beliau segera dan cepat kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan Nabiullah Yunus alaihissalam adalah seorang nabi yang sangat sayang terhadap kaumnya. Beliau menginginkan agar kaumnya terhindar dari ketersesatan. Beliau menginginkan agar kaumnya senantiasa berada di dalam kebaikan, senantiasa berada di dalam kebenaran, dan senantiasa berada di dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sangat disayangkan, apa yang menjadi keinginan dari Nabi Yunus alaihissalam ini justru kontradiktif, berbanding terbalik dengan sikap yang ditunjukkan oleh kaumnya. Kaumnya justru menentang, mengingkari, mereka membangkang atas risalah dakwah yang disampaikan oleh Nabiullah Yunus alaihissalam. Sehingga hal inilah yang membuat Nabi Yunus alaihissalam berkecil hati, membuat Nabi Yunus alaihissalam kecewa. Beliau marah besar, bahkan beliau berpikir bahwa kaumnya ini adalah orang-orang yang tidak layak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surah Al-Anbiya ayat 87 sampai 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dhannun idz dhahaba mughadiban. Dan ingatlah, kata Allah, dan ingatlah tatkala Dhannun, yakni Nabi Yunus alaihissalam, pergi meninggalkan umatnya mughadiban, dalam keadaan marah, ya. Fadhanna alla naqdiru alaih, dan ia mengira bahwa setelah ia pergi meninggalkan kaumnya tanpa seizin Allah, ia mengira bahwa keputusan tersebut adalah sebuah keputusan yang sudah tepat, sebuah keputusan yang sudah sangat baik menurut beliau pada saat itu. Sehingga di dalam kisahnya, Nabi Yunus ketika marah besar meninggalkan kaumnya tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala, ia diuji kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang tadinya dia fadhanna allan naqdiru alaih, ia mengira bahwa tidak lagi diuji oleh Allah, ternyata ia diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ujian yang datang kepada Nabiullah Yunus alaihissalam berikutnya? Perhatikan. Ketika Nabi Yunus pergi meninggalkan umatnya, kemudian ia bersama beberapa orang yang ada di dalam bahtera atau kapal yang mengarungi lautan. Ketika berada di tengah lautan, kapal atau bahtera yang mereka kendarai mengalami masalah. Kapal mereka terombang-ambing, terhempas ombak di lautan. Lalu mereka pun panik. Mereka panik dan segera mencari tentang apa masalah yang menyebabkan kapal yang mereka tumpangi terombang-ambing atau terhempas oleh ombak di lautan. Lalu didapatilah permasalahan yang ada di dalam kapal tersebut, bahwa kapal tersebut melebihi muatan, kapal tersebut melebihi kapasitasnya.
Akhirnya mereka pun segera mencari solusi, mencari jalan keluar untuk bagaimana supaya kapal yang mereka tumpangi ini tetap aman dan mereka semua selamat di sana. Lalu bermusyawarah mereka untuk mencari jalan keluar. Kemudian ketika mereka bermusyawarah, didapatlah sebuah keputusan atau didapatlah sebuah hasil atau solusi. Satu-satunya cara agar kapal tersebut tetap aman dan orang-orang yang ada di dalamnya selamat adalah dengan cara mengurangi jumlah penumpang yang ada di dalam kapal tersebut. Akhirnya mereka pun sepakat untuk mengadakan semacam undian, kemudian mereka sepakati bahwa siapa saja yang namanya keluar di dalam undian tersebut, maka dialah yang harus siap untuk dilemparkan atau diceburkan ke dalam laut. Lalu diadakanlah undian tersebut. Beberapa kali undian tersebut diadakan, lagi-lagi yang keluar adalah nama daripada Nabiullah Yunus alaihissalam. Ketika mendapati hal ini, Nabi Yunus pun mulai menyadari bahwa hal ini adalah pertanda teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya yang telah pergi meninggalkan umatnya, meninggalkan kaumnya tanpa seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Fadhanna alla naqdiru alaih. Lalu Nabi Yunus pun dengan berlapang dada, ia siap menerima hasil keputusan dari undian tersebut. Ia dilemparkan atau diceburkan ke dalam laut. Namun perhatikanlah sahabat-sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi Yunus dilemparkan atau diceburkan ke dalam laut, ternyata Allah Subhanahu wa taala masih sayang. Allah Subhanahu wa taala masih cinta kepada Nabi Yunus. Ya, Allah Subhanahu wa taala akhirnya memberikan pertolongan kepada Nabi Yunus dengan wasilah ikan nun, atau ikan paus, ikan nun, ikan yang sangat besar, yang diserupakan dengan ikan paus. Ikan tersebut menolong Nabi Yunus alaihissalam dengan cara menelan Nabi Yunus di dalam perutnya, menelan Nabi Yunus alaihissalam ke dalam perut ikan tersebut. Lalu ketika Nabi Yunus berada di dalam perut ikan, dikatakan oleh para ulama kegelapan yang menyelimuti Nabi Yunus pada waktu itu ada 3 kegelapan sekaligus. Yang pertama, yakni gelapnya suasana di malam hari. Yang kedua, gelapnya suasana di dalam laut atau di dasar laut. Dan yang ketiga adalah suasana gelapnya di dalam perut ikan. Lalu di dalam puncak kegelapannya ini, Nabi Yunus alaihissalam pun merenung. Beliau mengakui akan kesalahan yang telah diperbuatnya. Fanada fi dzulumat, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam lanjutan ayat yang tadi, fanada fi dzulumat, dalam puncak kegelapannya tersebut Nabi Yunus berdoa, ia menyeru kepada Allah, ia beristighfar kepada Allah dengan kalimat yang sangat agung. Fanada fi dzulumati alla ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Perhatikan sahabat Quran, di dalam kalimat istighfar ini terkandung 3 pelajaran besar di dalamnya. Yang pertama, Nabiullah Yunus alaihissalam ketika mengakui akan kesalahan yang ia perbuat, ia beristighfar dengan kalimat la ilaha illa ant. La ilaha illa ant. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Tiada Tuhan selain Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang maha memberikan ujian terhadap setiap hambanya, dan ia pula Allah Subhanahu wa taala yang maha memberikan solusi atas setiap permasalahan yang menimpa hambanya. La ilaha illa ant adalah puncak kalimat tauhid. Kalimat inilah yang dilantunkan oleh Nabiullah Yunus alaihissalam. Yang kedua, subhanak. Subhanak adalah puncak daripada kalimat tasbih. Kalimat tasbih artinya kalimat untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk hal-hal yang mengkecilkan atau merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah yang maha agung. Maha suci Engkau Allah ya Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah
atas segala sifat-sifat yang merendahkanmu. Subhanak adalah kalimat, puncak kalimat untuk menanggalkan, meninggalkan, dan menafikan segala macam hal-hal yang merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perhatikan kalimat ketiga setelah subhanak, yakni inni kuntu minadh dhalimin. Inni kuntu minadh dhalimin adalah puncak daripada kalimat muhasabah, yakni kalimat introspeksi diri. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku adalah termasuk hamba-hambamu yang zalim. Tatkala kalimat ini dilantunkan oleh Nabi Yunus, perhatikanlah sahabat-sahabat Quran. Kalimat ini seketika mengguncang arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat ini mendatangkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam lanjutan ayat berikutnya. Fastajabalahu, kata Allah. Fastajabalahu, maka kami ijabah, kami kabulkan doa daripada Nabiullah Yunus alaihissalam. Wa najjainahu minal ghammi, kami selamatkan ia dari segala macam bentuk kegelisahan, dari segala macam bentuk kegundahan yang dirasakan oleh Nabiullah Yunus alaihissalam di dalam perut ikan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, demikianlah cara Allah menyelamatkan hamba-hambanya yang beriman. Sahabat-sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa kalimat istighfar ini betul-betul mendatangkan rahmat, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam ayat lain, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau bukan kata Allah, kalau bukan karena tasbihnya Nabi Yunus alaihissalam, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka Nabi Yunus senantiasa akan berada di dalam perut ikan sampai hari kiamat. La haula wala quwata illa billah. Oleh karena itu, maka pantaslah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, mengingatkan kita dalam hadisnya, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang membiasakan dirinya dengan istighfar, dengan memohon ampun kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan jadikan segala macam bentuk kesulitan yang ia hadapi menjadi suatu kemudahan. Segala macam bentuk kegundahan, kegelisahan yang ia rasakan menjadi suatu kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sahabat-sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kisah Nabiullah Yunus alaihissalam ini setidaknya kita dapat mengambil 3 pelajaran besar di dalamnya. Yang pertama, bahwa setiap manusia itu pasti mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yunus alaihissalam saja yang posisinya, yang kedudukannya adalah seorang nabi, tidak lepas dari mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka itu adalah orang-orang yang beriman sementara mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pelajaran yang dapat kita ambil, bahwa tatkala kita melakukan suatu perbuatan dosa, maka jangan pernah kita bosan untuk kembali kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Dan di antara kalimat istighfar yang ampuh, yang sangat baik untuk kita amalkan adalah kalimat istighfar yang telah diwariskan oleh Nabiullah Yunus alaihissalam. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Demikian Haki berkisah pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kisah dari Nabiullah Yunus alaihissalam ini menginspirasi kita untuk semakin dan lebih menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khairan katsira. Sampai berjumpa lagi di dalam program Haki berkisah episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Hafiz Quran, bertauhid, berbakti, cerdas, berakhlak. Allahu Akbar. Ayo ngaji di Haki.